Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan kelegaan, untuk merasakan pertolongan Tuhan, kadangkala membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan penantian yang lama. Saudaraku, agar kita sungguh-sungguh mengalami kelegaan Tuhan itu, mari kita menjadi orang yang setia, orang yang tabah untuk menantikan datangnya kelegaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kelegaan Tuhan itu pasti ada dan datang dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita sejenak sebelum istirahatkan tubuh kita, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini membuat kami semakin setia menanti kelegaan dari Tuhan. Amin. Yohanes pasal 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menanti atau menunggu adalah hal yang melelahkan, bahkan membosankan di dalam kehidupan kita. Tidak jarang orang tidak setia menanti sesuatu jikalau penantian itu sangat panjang dan sangat berat. Saudaraku, untuk sungguh-sungguh mendapatkan apa yang kita nantikan, maka membutuhkan kesetiaan, membutuhkan kesabaran, dan membutuhkan ketekunan untuk terus menanti dan menanti sampai kita mendapatkan apa yang kita nantikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti yang dialami, yang dirasakan oleh seorang yang menderita lumpuh. Dia berada selama 38 tahun di tepi kolam Bethesda, di gerbang domba di kota Yerusalem. Mengapa dia lama di situ, saudaraku? Karena orang-orang situ meyakini ketika kolam Bethesda digoncangkan oleh malaikat, maka orang yang pertama kali bisa masuk menyentuh air di kolam itu, maka dia akan sembuh dari segala penyakit yang dia derita. Saudaraku, si lumpuh mempunyai harapan untuk bisa masuk pertama kali ke kolam itu ketika air digoncang oleh malaikat. Tetapi selalu ada orang mendahului dia masuk ke kolam itu. Sehingga dia hanya berharap, hanya menanti saat-saat kesembuhannya menjadi orang yang pertama kali masuk ke kolam ketika air digoncangkan oleh malaikat. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus melewati gerbang domba itu, dan ketika ia melihat si lumpuh yang nampak begitu lelah menanti, Tuhan Yesus tahu, peduli dengan keadaan si lumpuh itu. Lalu ia mendekati si lumpuh dan ia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu pertanyaan atau pernyataan Tuhan ini merupakan sebuah kelegaan yang dirasakan, yang dialami oleh si lumpuh. Ketika ditanya, "Maukah engkau sembuh?" Tentu dia akan segera menjawab, "Aku mau, Tuhan." Tetapi tidak ada orang mengangkat aku, memasukkan ke kolam untuk pertama kali ketika air digoncangkan oleh malaikat. Tuhan Yesus sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh si lumpuh tadi. Tuhan Yesus sangat mengerti kegelisahan. Tuhan Yesus sangat mengerti harapan dari si lumpuh. Kemudian dia mengatakan, "Bangkitlah dan angkatlah tilammu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar perintah si lumpuh untuk bangkit dan mengangkat tilamnya, si lumpuh tidak berpikir panjang. Lalu dia berusaha untuk bangkit
Dia berusaha untuk mengangkat tilamnya dan bisa, saudaraku. Dengan caranya yang berbeda dengan cara biasa, Tuhan Yesus menunjukkan kepeduliannya dengan menyembuhkan si lumpuh. Sehingga si lumpuh sungguh-sungguh bisa sehat, kakinya kuat, dan bahkan dia punya kekuatan untuk mengangkat tilamnya atau tempat tidurnya. Sebuah mujizat pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dibayangkan, yang tidak pernah dipikirkan oleh si lumpuh. Dia sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pertolongannya yang luar biasa itu. Kelegaan yang luar biasa dirasakan, dialami setelah menanti selama 38 tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika si lumpuh itu menanti dengan sabar, dengan setia, dengan tekun, maka kelegaan dari Tuhan pasti datang. Dan ia sungguh-sungguh disembuhkan dari penyakit lumpuhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Seperti yang saya katakan di awal, seringkali untuk mendapatkan kelegaan, seringkali untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, seringkali untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan, membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan penantian yang lama. Saudaraku, di tengah-tengah penantian yang panjang dan lama itu membutuhkan kesetiaan kita, membutuhkan keteguhan hati kita untuk terus berharap, membutuhkan ketekunan kita melakukan segala sesuatu yang masih bisa kita lakukan, membutuhkan kesetiaan kita di dalam mentaati dan melakukan perintah Tuhan. Seperti si lumpuh, walaupun nampak tidak mungkin, dia langsung bangkit dan mengangkat tilamnya. Dan ia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Dan ia mengalami kelegaan dan juga kesembuhan dari lumpuhnya. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Di saat kita melakukan perintah Tuhan, maka kita pun akan sungguh-sungguh mengalami kelegaan demi kelegaan di sepanjang kehidupan kita. Karena di saat kita setia dan tekun menanti, di saat kita mentaati kehendak Tuhan, kelegaan dari Tuhan pasti akan datang, kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri renungan malam ini dengan berdoa. Tuhan, sungguh kami mensyukuri pertolongan-Mu yang nyata, tepat waktu, dengan cara yang tepat di sepanjang kehidupan kami. Karena pertolongan-Mu itu Tuhan, kami sungguh merasakan kelegaan demi kelegaan dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, Engkau pakai kehidupan kami agar perkataan, karya dan perbuatan kami yang mentaati kehendak Tuhan itu juga melegakan orang-orang sekitar kami. Melalui kehidupan kami, orang-orang sekitar kami mengalami cinta kasih dan pertolongan-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan, hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan istirahat kami semalam ini ke dalam tangan Tuhan, agar esok hari kami mendapatkan kesegaran di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita jalani kehidupan kita dengan penuh kesetiaan dan ketabahan, agar kelegaan dari Tuhan kita alami di sana. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita.